Welcome to our channel. This channel contains about music, drugs education, HIV/AIDS education, and vlog. Please subscribe, like, share, and comment your suggestions. Thank you. Enjoy watching. Narkoba lagi narkoba. Miris ya kita ngelihat di beberapa media berita, beberapa selebritas lagi-lagi terjerat kasus narkoba. Malah lebih mirisnya lagi ada yang sudah sekian kalinya ternyata kena lagi. Malah baru-baru kemarin ada penangkapan penyalahgunaan narkoba di wilayah Purwakarta ya, di mana tempat kita tinggal. Memang berbicara narkoba nggak semudah membalikan tangan ketika orang sudah mencobanya menjadi pecandu. Itu sungguh sangat sulit untuk keluar dari lingkaran itu. Itu kealaman sama gua sendiri, karena gua sendiri adalah ex pengguna narkoba. Jadi gue berbicara seperti ini adalah bukan untuk menggurui, bukan pula untuk propaganda, apalagi pencitraan. Gue nggak ada kepentingan dengan pencitraan, tapi setidaknya gue mengingatkan diri gue sendiri agar gue nggak terjerumus kembali ke dalam hal tersebut. Jadi setidaknya ketika gue selalu berbicara tentang kampanye anti narkoba, itu ada beban moral terhadap gue pribadi, bahwa gue harus mempertanggungjawabkan bahwa gue memang tidak lagi pernah menyentuh dunia itu. Tahunan gue berhenti total 2008, keluar dari lingkaran narkoba. Sampai saat ini berarti sudah sekitar 12 tahun ya, waktu yang cukup lumayan lama. Jadi itu tandanya bahwa keluar dari lingkaran narkoba ketika kita sudah menjadi pecandu sungguh sangat sulit. Makanya gue baca juga di berita media bahwa beberapa selebritas itu alasannya adalah karena faktor pandemi corona, mereka lantas terjangkit oleh narkoba. Gue rasa nggak bisa, alasan apapun, klausa apapun udah nggak bisa dibikin jadi justifikasi untuk membenarkan bahwa kita menyukai narkoba. Pada dasarnya narkoba dibuat oleh para produsen untuk digemari oleh konsumennya. Entah itu selebritas, entah itu apapun profesinya, gua rasa bisa terjangkit. Hanya saja mungkin ketika berkenaan dengan seorang public figure, beritanya begitu seksi buat diangkat. Padahal di luar profesi itu juga gua rasa banyak para pengguna penyalahgunaan narkoba. Nah, yang gue alami adalah keluar dari narkoba itu sebuah perjuangan hidup dan mati. Jadi buat kalian yang belum menggunakan, nggak usah menggunakan. Buat kalian yang udah nyandu, ada tips dari gue buat keluar dari kecanduan. Satu tips yang akan gue berikan adalah hapus semua nomor yang berhubungan dengan orang-orang, apalagi bandar narkoba. Itu tips dari gua. Karena selama kalian terhubung, terkoneksi lewat media apapun dengan mereka, godaannya sungguh sangat besar untuk menggunakan barang itu. Itu yang gua alamin. Karena gua rasa ketika kita sudah satu kali kecanduan,
dan kita sembuh, kita akan rentan untuk terjangkit lagi. Balik lagi ke obrolan gue yang tadi, bahwa gue berbicara seperti ini bukan untuk menggurui, tapi tadi setidaknya mengingatkan diri gue pribadi biar gue nggak kembali terjerumus ke bidang itu. Jadi nggak semudah membalikan tangan, men, untuk berbicara bahwa lu stop mabok, lu stop drugs. Nggak semudah membalikan tangan, mesti punya perjuangan ekstra. Kita mesti memiliki ketangguhan ya untuk melawan godaan-godaan, karena kita juga nggak munafik bahwa narkoba itu dibuat oleh produsennya untuk mengombang-ambing, menerlenakan para pemakainya. Ketika sudah terlena, hanya ada dua pilihan: dibui atau mati. Nah, sebelum kondisi itu terjadi, tadi tips dari gua, lu segera keluar dari lingkaran itu, hapus semua kontak yang memang berhubungan dengan dunia itu, walaupun resikonya kita akan kehilangan beberapa teman. It's okay, karena kita kehilangan bukan kehilangan untuk memutuskan tali silaturahmi, tapi kita sementara menghilang dari peredaran pergaulan bersama kawan-kawan yang masih menggunakan untuk kita beranjak lebih baik. Karena kita adalah generasi yang kreatif dan produktif tentunya. Balik lagi bahwa pandemi Corona COVID-19 tidak bisa dibikin justifikasi, tidak bisa dibikin klausa seseorang lantas anteng menggunakan narkoba. Sekarang secara realnya aja kita nggak pakai narkoba, terkena pandemi seluruh dunia seperti ini kan, kita mesti survive-nya luar biasa. Apalagi udah sama pandemi, kita pecandu juga, repot. Urusannya udah nggak ada yang nggak bisa diharapin gitu loh. Hidup kita tuh hanya tergantung terhadap apa yang harus kita dapat, yaitu narkoba. Buat para bandar, buat para produsennya ya kartel, yaitu kesenangan mereka. Karena buat mereka ini nggak akan bisa berhenti kan, hubungannya sama bisnis, profitnya gede. Kita sebagai generasi yang kreatif dan produktif ya mesti keluar sebagai bangsa yang konsumtif dari penyalahgunaan narkoba. Jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi dengan para pecandu yang sekarang sedang mengalami kasus hukum bisa menyadari bahwa proses hukum adalah proses hukum. Alasan apapun yang memang dibikin justifikasi itu hanya sekedar untuk sementara, karena kedepannya adalah yang menentukan lajunya hidup adalah kembali lagi ke pribadi masing-masing yang harus berpikir bahwa kita memiliki potensi tanpa harus dicampuri oleh drugs. Oke. Oh, satu lagi, sebagai tadi ya, bahwa narkoba bisa terjangkit kepada siapapun, bukan hanya sekedar selebritas, bukan hanya sekedar pemain band, bukan hanya sekedar bintang film atau apapun itu. Semua bisa terjangkit oleh narkoba. Kita hanya bisa ngelihat dari luarnya ya. Ada sebuah grup band besar di Indonesia yang notabene dulunya menggunakan narkoba. Oh, sekarang mereka sadar. Sepertinya mudah. Gue yakin mereka itu berjuangnya antara hidup dan mati. Artinya ini narkoba udah nggak bisa main-main. Udah nggak bisa dibikin, kok mudah amat itu orang-orang tiba-tiba sadar, tiba-tiba insaf. Nggak begitu. Mereka bertaruh nyawa. Untuk sembuh pun mereka tetap bertaruh nyawa. Jadi sekali lagi, untuk yang belum pernah nyoba, jangan sekali-kali nyoba. Untuk yang sekarang kecanduan, mari kita sama-sama untuk lepas dari lingkaran itu. Satu tips dari gua tadi, mohon diingat,
hapus semua konteks, semua nomor yang berhubungan dengan dunia itu, dengan dunia narkoba. Pokoknya sehat selalu, damai, respect, dan sampai jumpa. See you.